Untuk menjadi seorang stoik sejati, bukan hanya diri Anda saja yang perlu diubah, namun lingkungan dan lingkaran pertemanan pun mesti Anda perhatikan dan ubah. Epictetus, salah satu seorang filsuf stoik yang terkenal, pernah berkata, bertemanlah dengan orang-orang yang memotivasi dan membawa hal yang baik kepada diri Anda. Mungkin Anda juga pernah mendengar pepatah bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling dekat dengan kita. Maka di hari ini, kita akan berbicara tentang 7 tipe orang yang mesti kita hindari menurut para filsuf stoik, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tenang, dan bijak di segala situasi. Kita mungkin mengenal seseorang yang setiap hari selalu mengeluh, baik itu mungkin karena pekerjaan, keadaan dirinya, ekonomi, bahkan sampai masalah keluarganya. Terus mengeluh dari hal yang paling kecil dan sepele sampai kadang membesar-besarkannya. Mungkin ini tidak terlihat mengancam, namun terus-menerus dekat dan mendengarkan keluhan dari orang yang seperti ini akan membuat energi Anda terkuras habis, mood Anda menjadi jelek, bahkan yang paling mengerikan bisa membuat mindset Anda menjadi terpengaruh oleh keluhannya tersebut. Di filsafat stoik kita diajarkan untuk fokus pada solusi, bukan kepada masalah. Menjadi pendengar dari si pengeluh terlalu sering bisa membuat Anda tidak berkembang, bahkan tertular kebiasaan buruk nantinya. Jika Anda sering bertemu dengan si pengeluh, cobalah kurangi interaksi dengannya. Dengan cara ketika dia mulai mengeluh akan sesuatu, segera ubah topik tentang hal yang lebih produktif, atau jikalau memungkinkan segera pergi tinggalkan tempat itu. Bayangkan hidup Anda berjalan lancar seperti menaiki kapal di perairan yang tenang. Lalu tiba-tiba datang gelombang besar yang mengguncang kapal tersebut. Itulah yang terjadi ketika Anda terlalu dekat dengan si suka drama ini. Mereka selalu membawa masalah dan konflik, lalu memperbesarnya hingga Anda terjebak dan membuang banyak waktu. Ingatlah untuk menjauh dari drama yang mereka bawa dan tetap fokus pada perkembangan diri Anda. Mereka adalah orang yang selalu meragukan dan mengkritik ide-ide Anda tanpa memberikan solusi kepada permasalahan setelahnya. Merekalah yang biasanya membuat Anda ragu-ragu dan batal untuk berkembang menjadi lebih baik. Mereka menyuntikkan keraguan dan negativitas ke dalam tujuan dan ide-ide Anda. Untuk menghadapinya, mintalah mereka memberikan saran daripada kritik, atau suruh mereka untuk memberikan jalan keluarnya ketimbang hanya mengkritik saja. Mereka yang selalu menyalahkan keadaan luar atas masalah yang sedang mereka hadapi dan menolak untuk menyelesaikannya. Jangan pernah memberikan solusi atas masalah untuk mereka. Tunjukkan rasa simpati Anda, tetapi jangan pernah ikut campur dalam permasalahan mereka. Mereka adalah individu yang selalu menutupi realitas dengan optimisme berlebihan. Mereka memiliki angan-angan yang tinggi, namun dengan usaha yang tidak seberapa. Meskipun niat mereka baik, menjadi dekat dengan orang yang seperti ini dapat membuat Anda menjadi suka berangan-angan namun minim akan usaha. Hadapi mereka dengan menerima dengan baik apa yang mereka bawakan, tanpa melupakan realitas kehidupan yang tidak mereka bawakan. Adalah mereka yang mengarahkan hidup Anda sesuai dengan kebutuhan mereka. Seringkali mereka melakukannya tanpa Anda sadari. Untuk menghadapinya, tetapkan batasan yang jelas dan jaga kendali atas diri Anda. Mereka yang mencuri waktu dan energi Anda dengan gangguan kecil secara terus-menerus. Lindungi waktu produktif Anda dengan menetapkan batasan dan kedisiplinan yang kuat. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak Anda inginkan. Setelah menonton video ini, ingatlah bahwa kendali atas diri sendiri adalah kunci mudah mengenali hal ini pada orang lain. Tetapi tantangan sebenarnya adalah melihat apakah kita sendiri pernah memainkan peran ini dalam hidup orang lain. Silakan berikan komentar atau bagikan pengalaman Anda, dan mari kita berdialog untuk saling memperkaya wawasan dan pengalaman. Jika Anda punya saran untuk sesuatu yang ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Moga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita bersama.